kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Walaupun seseorang itu berusaha menjauh dari kematian, bahkan sekiranya membentengi dirinya dari kematian dengan benteng-benteng yang sangat kokoh sekalipun, tetap saja yang namanya kematian itu akan datang menjemputnya. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun kalian berada di balik benteng yang kokoh pun pasti kematian akan menjemput kalian. Karena yang namanya kematian itu sebuah kepastian. Tidak ada manusia satu pun di permukaan bumi ini yang tidak atau kebal dengan kematian. Hatta para nabi sekalipun, semua pasti akan disentuh dengan kematian. Siapapun, baik dia orang kaya ataupun orang miskin, baik dia pejabat ataupun rakyat, baik dia orang mulia ataupun orang hina, dan begitu seterusnya. Kematian itu tidak pernah melihat orang. Kalau sudah datang saja waktunya, la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak mungkin diakhirkan, tidak mungkin dikedepankan. Pas waktunya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang muslim dengan kematian harus menjadi pelajaran. Kata Abu Darda radhiyallahu an, kafa bil mauti wa'ida. Cukuplah dengan kematian itu dijadikan pelajaran bagi kita. Jadi kalau seandainya ada pengumuman, sekarang kan mudah pengumuman itu karena sudah ada medsos. Mungkin ada saudara kita di kampung, orang tua kita di kampung, ataupun orang-orang di sekitar kita dari tetangga-tetangga kita, tiba-tiba muncul pengumuman di grup-grup WA, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, umpamanya fulan ibn fulan atau fulanah ibn fulanah. Harusnya ketika mendengar kematian itu, kata Abi Darda radhiyallahu an, kafa bil mauti wa'ida. Jadikanlah dalam setiap kematian itu sebuah pelajaran bahwa kita juga akan menyusul dia. Makanya kenapa Nabi SAW mengajarkan doa apabila kita masuk ke kuburan, yang terkandung dalam setiap salam kita ketika masuk dalam kuburan, assalamu alaikum ya ahlal kubur wa inna bikumul lahikun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk kubur, sesungguhnya kami juga akan menyusul kalian, dan kami meminta serta untuk kalian agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita dan kalian. Lihat Nabi SAW mengajarkan wa inna bikumul lahikun, bahwa kita juga akan menyusul kalian. Artinya kita ini sedang berada di antrian kematian. Boleh jadi bulan kemarin si fulan, minggu kemarin si alan, boleh jadi hari ini kita tidak tahu. Karena kematian itu akan terus membayang-bayangi setiap manusia. Manusia tidak mungkin lari dari kematian, karena kematian sebuah kepastian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini jangan sampai kita lalai, apalagi sampai melupakan bahwa kita akan mati. Oleh karena itulah maka diperlukan seseorang itu al-isti'dad lil maut, berusaha untuk mempersiapkan diri demi kematian kita. Makanya Nabi SAW ketika menjelaskan tentang orang yang cerdas, siapa yang orang yang cerdas itu? Apakah orang yang cerdas itu orang-orang yang memiliki nilai cum laude di sekolah-sekolah mereka? Apakah orang yang cerdas itu mereka para penemu, para profesor dan begitu seterusnya? Ya, itu orang cerdas di dunia. Tapi ada hakikat kecerdasan, kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas itu orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, di mana hari yang sekarang kita lalui harus lebih baik daripada hari kemarin, di mana hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Itulah orang yang senantiasa introspeksi. Kata Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsah. Yang kedua, wa amila lima ba'dal maut. Dan orang-orang yang senantiasa mempersiapkan dengan amal-amal terbaiknya untuk setelah kematiannya. Itulah orang yang cerdas. Makanya Al-Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-wajibu 'alal 'abdi al-isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi bil a'malis salihati wal mubadarati ila dhalik. Maka kewajiban seorang hamba, kata beliau, adalah mempersiapkan diri untuk kematian.
sebelum datangnya dengan cara memperbanyak amal saleh dan segera melakukan amal saleh. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda radhiyallahu anhu satu hari melihat seseorang yang sudah menjadi jenazah. Jadi ada jenazah lewat di hadapan Abu Darda radhiyallahu. Kemudian dia mengatakan, man hadza? Siapa orang ini? Man hadza? Siapa orang ini? Faqala Abu Darda mengatakan, hadza anta. Ini adalah kamu. Jadi Abu Darda mengatakan, ini adalah kamu kepada orang yang bertanya, jenazah siapa ini? Sekali lagi Abu Darda melihat jenazah. Tiba-tiba datang seseorang ke Abu Darda menanyakan, ya Abu Darda, ini jenazah siapa? Kata Abu Darda, ini kamu, kepada orang yang bertanya. Maka orang ini mengatakan, ya Abu Darda, aku masih hidup. Yang mati bukan aku ingin bertanya kepadamu, siapa orang itu yang mati itu? Maka Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, kenapa saya katakan ini kamu? Karena Allah mengatakan, innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Engkau akan mati sebagaimana dia sudah mati. Ya, memang orang itu yang mati, tapi engkau juga akan menyusul dia. Kemudian dia mengatakan, wahai fulan, kalau seseorang diingatkan dengan kematian, fa'udda nafsaka, maka siapkan dirimu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wahab Ibn Munabbih rahimahullahu taala, beliau mengatakan, yunadi munadin abna'u sittin uddu anfusakum fil mauti. Kata Wahab Ibn Munabbih, dia mengatakan, kalau seandainya ada orang yang memanggil diri kalian, wahai orang-orang yang usianya sudah 60 tahun, persiapkan diri-diri kalian dari kematian. Wahai orang-orang yang berusia 60 tahun, persiapkan diri-diri kalian untuk kematian. Kenapa Wahab bin Munabbih mengatakan seperti itu? Karena Nabi SAW membatasi usia umat Islam itu 60 sampai 70 tahun. Maka dia mengatakan seperti itu. Dan perkataan yang sama dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, man balagha sinna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyattakhid nafsahu kafana. Siapa yang usianya sudah sama dengan usia Nabi. Berapa usia Nabi? 63 tahun. Kata Sufyan Ats-Tsauri, falyattakhid nafsaha kafanan. Sebaiknya belilah kafan, siapkan kafan untuk mengkafaninya. Lihat bagaimana para ulama salaf mengingatkan dari segi usia. Tapi bukan berarti kemudian persiapan kematian itu kalau sudah usianya 60 tahun. Tidak. Para ulama ini hanya melihat dari segi sabda Nabi SAW bahwa usia umat itu dibatasi 60 sampai 70 tahun. Yang namanya persiapan kematian ya sebelum itu. Dari sekarang kita harus menyiapkan kematian. Baik usia kita masih 30, 40, 50. Karena yang namanya kematian itu tidak pandang usia. Cuman umumnya kalau orang sudah usia 60 tahun ke atas itu lebih dekat dengan kematiannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabi ibn Khaytham rahimahullahu taala. Rabi ibn Khaytham, dia mengatakan, aksiru dzikra hadzal mauti fa innahum lam tazuqu qablahu mithlah. Kata Rabi ibn Khaytham, ingatlah kalian atau perbanyaklah oleh kalian ingat akan kematian ini, karena kalian tidak akan merasakan yang seperti kematian. Kenapa kemudian beliau mengingatkan soal sakaratul maut? Karena sakaratul maut itulah yang menghancurkan seluruh kenikmatan yang pernah kita kumpulkan di dunia. Kalau semasa muda kita kumpulkan berbagai macam kenikmatan dunia. Kita ingin lahan tanah, kita beli lahan tanah. Kita ingin rumah, kita bangun rumah. Kita ingin kendaraan, kita beli kendaraan. Kita ingin pakaian yang enak, kita belikan pakaian yang bagus, yang mewah, tas dan begitu seterusnya. Ketika kita masih hidup, semua kenikmatan itu bisa kita gunakan. Tapi kalau datang sakaratul maut, maka semua kenikmatan dunia itu hanya tinggal kenangan. Karena semua akan ditinggalkan dan tidak mungkin akan dibawa ke dalam kuburan. Karena kalau ada orang yang mati itu, yang akan mengikuti adalah tiga perkara. 1, keluarganya. 2, hartanya. Dan 3, amalannya. Adapun hartanya, maka dengan semata-mata kematiannya terputuslah dari dia. Adapun keluarganya semata-mata dikuburkan di liang lahat,
maka keluarganya akan meninggalkan dia. Adapun amalannya inilah yang akan masuk ke dalam kuburannya. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, maka tidak ada yang dibawa kecuali 3 perkara: ilmu yang bermanfaat, sedekah yang mengalir, dan anak soleh yang mendoakan orang tua setelah kematiannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dikatakan dari ucapan Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu. Apa kata Ka'ab al-Akhbar, seorang rahib di zaman Umar yang masuk Islam? Man arafal mauta hanat alaihi masaibat dunya wa gumumuha. Siapa yang mengenal kematian, siapa yang terus ingat kematian, siapa yang terus membayang-bayangi dia dengan kematian, maka akan merasa ringan musibah-musibah dunia dan juga musibah-musibah yang selama ini membuat gundah gulana. Kata beliau, di antara manfaat mengingat kematian adalah akan meringankan musibah-musibah dunia. Karena begini, bagi seorang mukmin kematian itu istirahat bagi dia. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan bahwa seseorang itu kalau meninggal dunia imma mustarih atau mustarah minhu. Bisa saja dia yang beristirahat atau orang lain yang beristirahat. Jadi kalau orang meninggal tubuh, cuma 2 saja masalahnya. Dia yang beristirahat dari kematian atau orang lain yang beristirahat dari kematiannya. Kalau dia yang beristirahat, bersyukurlah dia, karena dia meninggalkan dunia yang penuh dengan bala bencana dan musibah yang tidak kunjung berhenti pada kehidupannya. Tapi kalau orang lain yang istirahat dari kematiannya, celaka dia, karena bukan dia yang beristirahat, orang lain yang beristirahat. Berterima kasih kepada Allah atas kematiannya, karena ketika dia hidup dia selalu berlaku jahat. Ketika dia mati, orang lain senang istirahat dari dia. Sekarang tinggal pilih saja, Bu. Kalau kita meninggal itu, kita yang beristirahat atau orang lain yang beristirahat dari kita? Lah, kematian seorang mukmin itu adalah mustarih. Berarti terputusnya dari dunia itu betul-betul dia menghadapi kehidupan yang akan terus di atas kenikmatan. Dia akan beristirahat. Betullah ucapan manusia yang mengatakan, mari kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kalau kalimat ini ditunjukkan kepada seorang mukmin yang selalu beramal saleh, betul. Tapi kalau kalimat ini ditunjukkan kepada orang jahat, ingat, kuburan itu bukan akhir perjalanan dia, bukan akhir tempat peristirahatan dia. Justru dia akan mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan dia selama di dunia, apakah baik ataukah buruk. Makanya di sini Ka'ab al-Akhbar mengatakan bahwa man arafal mauta hanat alaihi masaibud dunya. Siapa yang ingat kematian maka hilanglah masalah-masalah dunia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala mengatakan, man aktsara dzikral mauti ijtara'a minad dunya bil yasir wa in istash'arta dzikral mauti fi lailik aw naharik bughidha ilaika kullu fanin wa hubbiba ilaika kullu bakin. Kata Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, barang siapa yang banyak mengingat kematian, bagi dia dunia itu perkara ringan. Sebab engkau kalau merasakan dengan cara mengingat kematian di malam dan di siang harimu, maka engkau akan dibencikan kepadamu sesuatu yang mudah musnah, dan akan dicintakan kepadamu sesuatu yang akan kekal. Dan kekekalan tidak mungkin ada kecuali di akhirat. Surgalah yang kekal atau neraka yang kekal. Dunia ini tidak akan kekal. Ma indakum yanfud wa ma indallahi bakin. Apa yang ada di sisi kalian itu akan lenyap. Yang kekal itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ma aktsaru 'abdin dzikrul mauti illa ru'iya dzalika fi amalihi wa la tala amalu 'abdin qad illa asa'al amal. Dia mengatakan, siapa yang banyak seorang hamba mengingat kematiannya, maka dia pun akan disegerakan untuk melakukan amal salehnya. Karena ketika seseorang kemudian panjang angan-angan seolah tidak akan mati, maka dipastikan buruk amalannya. Dan Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kafa bi kathratil mauti zahidan fid dunya wa muraggaban fil akhirah.
Cukuplah dengan banyak mengingat kematian, orang itu akan jadi zuhud di dunia dan akan cinta dengan akhiratnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Yahya ibn Mu'ad mengatakan, "Man aktsara dzikral mauti," barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka akan diberikan 3 sifat yang merupakan sifat-sifat dari husnul khatimah. Apa itu? Al-mubadaratu ila taubah, bersegera melakukan tobat. Wal qanaatu birizqin yasir, merasa redha dengan rizki yang sedikit. Yang ketiga, an-nasyatu fil ibadah, dan dia akan rajin melakukan ibadah. Inilah 3 perkara. Ibu kalau selalu ingat mati, pasti ibu akan disifatkan dengan sifat ini. Pertama, bersegera untuk bertobat karena takut kalau seandainya datang kematian kita belum bertobat. Yang kedua, al-qanaatu birizqin yasir, redha dengan pemberian walaupun sedikit, karena dia tahu bahwa ada rizki Allah yang jauh lebih besar daripada di dunia. Apa itu? Surga Allah. Jadi dia merasa qanaah, tidak ada masalah. Toh masih ada kehidupan setelah kematian kok. Kenapa aku tangisi yang susah di dunia ini? Ada perkara yang lebih besar di akhirat. Tak usah ditangisi perkara kecil. An-nasyatu fil ibadah, dan akhirnya orang ini akan rajin melakukan ibadah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala, Imam Ghazali rahimahullahu taala, orang yang senantiasa mengingat kematian, maka dia akan mendapatkan thawabun wa fadlun, pahala yang banyak dan keutamaan. Pahala yang banyak dan keutamaan. Adapun orang yang jauh dari mengingat kematian, maka akan ditimpakan kepadanya dosa dan kelalaian. Nauzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak syak lagi bahwa kematian itu, Bu, sesuatu yang sifatnya baghtah. Baghtah itu datangnya tanpa pemberitahuan. Kadang-kadang orang merasa sehat badannya. Di medical check up pun tidak adalah badan-badan ini, dalam badan ini ada penyakit-penyakit yang membahayakan, yang mengantarkan kepada kematian umumnya manusia. Tapi karena kematian itu sifatnya baghtah, datangnya tanpa pemberitahuan, tiba-tiba saja malaikat maut datang. Betapa banyak orang sehat tiba-tiba meninggal. Betapa banyak orang-orang sehat tiba-tiba meninggal. Dan banyak orang sakit kok tak mati-mati pula dia. Betapa banyak anak-anak muda yang belum tua dia meninggal. Tapi ada orang tua tak mati-mati juga dia. Jadi karena kematian itu tidak ada alamat yang pasti, dan datangnya juga tiba-tiba serta tanpa ada pemberitahuan dari Allah Azza wa Jalla, maka sudah selayaknya lah seorang muslim itu mempersiapkan dirinya. Karena itu sebuah kepastian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka ada hal-hal yang ingin saya jelaskan. Karena kematian ini juga sesuatu yang memberatkan bagi setiap manusia. Karena dalam kematian itu ada sakarat. Ada sakarat itu ada perkara-perkara yang menyakitkan. Orang ketika dicabut nyawanya itu sakit. Bahkan Nabi SAW sendiri yang merasakan perkara itu. Saat detik-detik wafatnya Nabi SAW mengatakan, "Ala wa inna lil mauti la sakarat." Ingatlah, dalam kematian itu ada rasa sakit. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengan dia. Siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah benci berjumpa dengan dia. Jadi ada orang-orang yang Allah cintai saat menghadap kepadanya, dan ada orang-orang yang Allah benci saat berpulang ke hadapannya. Lah tentu kita hanya ingin menjadi orang-orang yang Allah cintai saat kita berjumpa dengan Allah. Dan salah satu perjumpaan kita dengan Allah itu saat sakaratul maut. Saat sakaratul maut itulah kita akan diberjumpakan dengan Allah, karena ruh kita ini akan diangkat ke langit, menembus langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, dan dihadapkan dengan Allah. Kemudian Allah katakan kepada para malaikat yang membawa ruhnya, kembalikan ruh ke dalam jasadnya, angkat amalnya, letakkan di Illiyin. Artinya kematian itu juga adalah sesuatu yang akan menjumpakan setiap orang yang mengalaminya dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang-orang yang tidak berjumpa dengan Allah, sebab seluruh langit ditutup pintunya. Dia tidak bisa menembus langit. Sampai Allah katakan, letakkan tuh ruhnya ke dalam jasadnya, lemparkan catatannya, letakkan di sijil. Dan mereka lah orang-orang kafir yang Allah katakan, la tufattahu lahum abwabus sama
wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fis samil khiyat. Mereka tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap kita adalah orang-orang yang saat meninggal dunia Allah cintai karena kita cinta berjumpa dengan Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, man aradallahu al-abda khairan ajjalallahu uqubatah. Barang siapa yang Allah kehendaki bagi seorang hamba itu kebaikan, maka Allah akan segerakan azabnya di dunia. Jadi kalau Allah berkehendak kita ini orang baik, Bu, maka pasti Allah akan segerakan azab kita ini di dunia sebelum akhirat. Dan akhirat mungkin tidak akan diazab lagi, karena semua azabnya sudah Allah berikan di dunia. Boleh jadi azab itu berupa musibah, entah musibah kesehatan, entah musibah keluarga, entah musibah orang lain, entah musibah ekonomi, macam-macam lah musibah itu kan. Tapi dia bisa melewatinya. Kalaupun seandainya adalah yang tersisa dosa, mungkin tidak banyak dosa itu, karena belum sempat dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, lah boleh jadi dosa yang sedikit itu itulah yang menjadikan sakaratul maut, sakitnya dia saat kematian. Karena kata ulama salaf, kenapa dalam kematian itu ada rasa sakit? Kalau dia seorang mukmin, boleh jadi itu sisa-sisa dosanya, supaya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosanya di dunia dan tidak membawa dosa ke akhirat. Tapi kalau rasa sakit dirasakan orang kafir, munafik, orang zalim, orang mujrim, orang jahat, berarti itu awal dari azab yang Allah timpakan di dunia untuk lebih diazab lagi kelak setelah kematian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sini kita tahu bahwa kalau Allah menghendaki kebaikan, Allah segerakan hukumannya di dunia, maka bersabarlah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menimpakan banyak musibah kepada kita, bersabar, karena sabar itu salah satu jalan meringankan kematian kita, meringankan saat sakaratul maut kita. Karena sabar ini pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar tanpa hisab. Jadi kalau kita ditimpa musibah, sabar. Yang kedua, mintalah pahala dari musibah yang Allah timpakan kepada kita. Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah berikan pahala akan musibah yang menimpa diriku. Ini yang pertama, sabar dari musibah-musibah dan bala yang Allah ujikan kepada kita. Ini yang bisa meringankan detik-detik sakaratul maut kita. Kemudian yang kedua, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Karena boleh jadi setelah kita sabar, tetapi kemudian masih adalah dosa-dosa itu yang belum dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala saat detik-detik sakaratul maut itu. Maka dosa-dosa yang kecil ini bisa kita hapuskan dengan istighfar. Dan tentu sering saya ulang-ulang bahwa seafdal-afdalnya istighfar adalah sayyidu istighfar, penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' a'udzubika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dzafir dzunuba illa anta. Inilah sayyidul istighfar.